Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi dalam channel TV IAIN Parepare, khususnya dalam program Bincang Akademia. Alhamdulillah, hari ini saya sebagai host untuk Bincang Akademia, Taufik Syam, kembali lagi akan membahas terkait tentang riset dan penelitian yang mana menjadi topik untuk Bincang Akademia di tahun 2022, yaitu terkait tentang riset dan penelitian para dosen, khususnya penelitian di tahun 2022 dan 2021. Dan alhamdulillah hari ini sobat akademis IAIN Parepare, kita telah kedatangan satu lagi narasumber yang juga sekaligus peneliti, yaitu Bapak Aslan Tamrin, SH. Assalamualaikum Pak Aslan. Bagaimana kalau Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, ini puasa sudah hari keberapa ini puasa ya? Kita sudah jalan hari ke-20. Alhamdulillah, puasa kita sudah masuk ke hari 20. Dan alhamdulillah berjalan lancar Pak. Berjalan lancar. Ya, jadi sahabat akademis IAIN Parepare, perlu saya perkenalkan sedikit terkait tentang narasumber kita hari ini. Jadi beliau ini, Pak Aslan Tamrin ini adalah salah satu dosen di IAIN Parepare, dan beliau adalah dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, ya Pak Aslan. Ya. Kemudian di samping itu juga kesibukan beliau selain sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, beliau juga aktif di beberapa lembaga-lembaga advokat, karena memang basic background keilmuan akademis beliau ini adalah seorang advokat. Jadi beliau selain sebagai seorang dosen, beliau juga adalah advokat pengacara. Nah, selain di IAIN Parepare sendiri, beliau juga aktif di sebagai sekretaris di lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama Kota Parepare. Kemudian juga beliau adalah wakil ketua lembaga bantuan hukum Tandrisuki di Boni. Oh, di Boni. Ya. Kemudian beliau juga adalah koordinator bidang edukasi dan advokasi lembaga swadaya masyarakat Pasopati. Kemudian beliau juga adalah ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kota Parepare. Alhamdulillah, banyak sekali pengalamannya beliau ini, dan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, ketika 2020 penelitian 2020 Paslan ini, sobat akademis IAIN Parepare, beliau mengambil judul penelitian itu terkait tentang polemik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam studi interdisipliner komunikasi publik dan hukum formal. Nah, hal yang menarik ini Pak Aslan, ketika kita bicara tentang Omnibus Law, karena Omnibus Law ini ketika pada saat itu undang-undang ini sebelum disahkan itu sudah menjadi polemik di masyarakat, sudah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Begitupun pada saat setelah dinyatakan sah oleh anggota DPR RI, ini kemudian menimbulkan banyak protes, bahkan yang besar-besaran di beberapa wilayah, di beberapa daerah, baik yang dilakukan oleh komunitas buruh, baik yang dilakukan oleh forum-forum buruh maupun oleh mahasiswa. Betul. Nah, yang menarik ketika kita berbicara tentang Omnibus Law ini adalah terkait tentang ada sebuah pemahaman saya kalau kita bicara tentang Omnibus Law Paslan ini. Omnibus Law ini adalah undang-undang yang biasa orang istilahkan dengan undang-undang sapu jagat. Undang-undang sapu jagat. Katanya kalau kita undang-undang Omnibus Law ini, kenapa dia menimbulkan di satu sisi dia sebagai pro, karena akhirnya ada satu payung
yang bisa menaungi seluruh undang-undang yang selama ini dan semua bidang banyak bidang itu. Tetapi dari sisi yang kontra mengatakan bahwa justru inilah yang akan menjadi simalakama. Maksudnya simalakama itu adalah dia nanti akan menjadi bumerang bagi para pekerja, khususnya dalam hak pemenuhan hak-hak para pekerja. Nah, kalau boleh tahu selain terkait tentang penelitian Bapak ini, karena Bapak mengambil tentang undang-undang Omnibus Law, apalah yang melatar belakangi Pak Aslan sendiri ketika mengangkat undang-undang Omnibus Law ini sebagai judul dari penelitian yang Pak Aslan lakukan? Atau boleh ini kemarin dengan siapa Pak Aslan? Dengan Pak Nasri Hamam. Pak Nasri Hamam, ya. Jadi kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Aslan dan Pak Nasri? Silakan Pak saya. Jadi yang melatar belakangi sebenarnya ini dari hasil diskusi-diskusi kita, diskusi warung kopi bersama teman-teman dosen yang lain. Waktu Omnibus Law ini kan banyak polemik. Mahasiswa seperti tidak tadi bilang banyak demo, guru banyak yang demo. Kemudian kita diskusi lah dengan teman-teman dosen di warung kopi, bagus ini untuk jadikan penelitian. Ada dua yang menjadi isu, bagaimana dengan komunikasi publiknya, dan bagaimana dengan ilmu hukumnya. Hingga terbentuklah ini tim peneliti. Saya sebagai dosen di ilmu hukumnya, kemudian pada Hamam fokus ke komunikasi. Dari situlah, dari polemik itulah yang melatar belakangi tim penelitian ini terbentuk untuk mengkaji apakah dari komunikasi ini apakah polemik-polemik ini memang menimbulkan masalah, apakah undang-undang Omnibus Law ini memang betul-betul ada masalah di dalam atau tidak, karena banyak polemik yang terjadi di luar sana. Itulah yang mengundang kita latar belakang itu untuk melakukan penelitian. Betul. Jadi kalau kita bicara misalnya Aslan ini kan orang hukum, beberapa juga aktif dalam bidang penyuluhan terkait tentang hukum. Nah, kalau boleh tahu Omnibus Law sendiri ini secara hukum itu bagaimana pelannya? Karena kalau kita bilang dengan sapu jagat ini kan jadi supaya sahabat akademisi pada juga ada ditunjukkan ini. Kalau misalnya ada nanti mahasiswa yang mau meneliti lebih lanjut, setidaknya ada gambaran. Kira-kira kalau dari aspek hukumnya ini Omnibus Law seperti apa itu? Omnibus Law sebenarnya tidak ada masalah. Karena Omnibus Law ini kan adalah metode pembentukan perundang-undangan. Dia adalah sebuah metode. Jadi namanya metode itu tidak bisa disalahkan. Siapapun orang boleh melakukan metode ini. Si A, negara A dalam pembentukan perundang-undangannya boleh melakukan metode ini. Kan banyak metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini tidak boleh disalahkan karena dia adalah metode. Namun di dalam undang-undang Omnibus Law sebenarnya tidak hanya undang-undang tentang cipta kerja saja Omnibus Law. Sebelum dan setelahnya itu ada undang-undang Omnibus Law yang lain. Tapi yang banyak polemiknya, yang banyak menolak justru Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang tentang cipta kerja nomornya nomor 11 Tahun 2020. Omnibus Law sendiri itu adalah metode, tidak ada kesalahan di dalam metode. Yang jadi kesalahan yang kita teliti sebenarnya tentang prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada yang ada keterlibatan masyarakat yang tidak dimasukkan di dalam pembentukan. Ini kan yang menjadi polemik ketika kita bicara tentang Omnibus Law ini, ada partisipasi masyarakat yang terus juga yang ada yang naskah akademik yang berubah. Pertama berapa dia ada sebuah halaman, kemudian menjadi 700, kemudian menjadi 800. Nah, itu bagaimana? Apakah memang ketika menetapkan yang namanya sebuah undang-undang yang seperti Omnibus Law itu, yang kalau dalam kacamata hukumnya Pak Aslan sendiri, apakah memang naskah akademik itu bisa berubah tergantung tergantung dengan situasi? Misalnya hari ini 1000 tapi kata ada demo dikasih itu 800, kemudian sudahnya demonya itu meredah dikasih lagi 700. Apa memang seperti itu bisa seperti itu dalam penyusunan hukum?
naskah akademik itu sifatnya pasti ya, karena dia di dalamnya itu ada landasan sosiologis, ada landasan filosofis, ada landasan juridis dalam naskah akademik itu. Jadi sebenarnya dia tidak bisa berubah secara seketika, ya tidak bisa secara seketika. Pada saat pembahasan untuk pembentukan perundang-undangan, pembahasan naskah akademik seketika dirubah tidak? Harus diagendakan yang lain untuk yang lain pas pada saat masuk lagi di prolegnas. Karena naskah akademik itu yang disetor untuk dijadikan prolegnas, program legislasi nasional. Jadi inilah menjadi rujukan, itu menjadi rujukan prolegnas untuk menjadikan ini sebagai sebuah landasan metode. Kalau diusulkan prolegnas 1010 halaman, tiba-tiba pada saat pembahasan pembentukan perundangan ternyata ada 700 berarti ada kesalahan, ada kesalahan diusulkannya 1000, kenapa yang dibahas 700? Itu yang terjadi. Nah, ini juga yang menjadi masalah tadi sempat Pak Aslan bilang bahwa dari semua undang-undang yang dibahas di Omnibus Law ini, yang paling getol ini kan yang kita lakukan kerja, yang biasa orang kemarin istilahnya cilaka begitu kita lakukan kerja. Nah, apa di situ yang hasil temuan Pak Aslan sendiri bersama tim ketika melakukan penelitian ini, apa yang menjadi miss ketika kita bicara tentang undang-undang cipta lapangan kerja yang ada di Omnibus Law? Kira-kira apa salah satu penyebabnya sampai terjadi kontra di masyarakat terkait dengan ini? Yang terjadi kontranya yang missnya itu dalam pembentukan itu yang saya fokus teliti adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tidak ada. Misalnya yang dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pada saat pembahasan itu komponen apa? Stakeholder itu tertentu saja, hingga banyak yang memang selektif, kepentingan yang bersangkutan langsung justru tidak dilibatkan. Itulah yang menjadi polemik masyarakat. Kemudian karena yang putusan Mahkamah Konstitusi juga kan, ini sebulan setelah kita setor penelitian ini kan. Pada saat penelitian ini sedang berjalan ini gugatan, banyak gugatan mengenai di Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang Omnibus Law ini. Nah, 1 bulan setelah kita setor hasil penelitian, tanggal 25 November itu tiba-tiba diputuskanlah oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang Omnibus Law. Salah satunya dia dalam amar putusannya itu bahwa undang-undang Omnibus Law ini nomor 11 tahun 2020 tentang lapangan kerja Ciptaker ini konstitusional bersyarat. Jadi dia inkonstitusional bersyarat selama tidak dimaknai, tidak dilakukan perubahan, tidak dilakukan perbaikan. Jadi dia konstitusional bersyarat. Nah, itu tadi terkait kalau misalnya kita bicara ini kan yang menjadi miss lagi ketika kita bicara tentang Omnibus Law adalah terkait tentang bagaimana deliverynya undang-undang ini kepada publik masyarakat. Nah, ini kan kita juga masuk membahas tentang komunikasi publik. Nah, ketika salah satu misalnya kita bicara tentang komunikasi, kalau kita bicara tentang komunikasi publik, nah komunikasi publik dianggap tidak efektif ketika ada miss antara dari sumber informasi, dalam hal ini misalnya mungkin DPR sebagai si pencetus dan pengesah dari undang-undang Omnibus Law ini kepada si penerimanya pada masyarakat ini. Nah, ada komunikasi publik di situ yang tampaknya tidak berjalan secara efektif. Nah, kalau menurut Pak Aslan, di mana misinya kira-kira ketika orang mendelivery, ketika anggota dewan ingin mencoba untuk ketika mencoba untuk menyampaikan kepada publik bahwa seperti ini loh undang-undang Omnibus Law ini, tapi kenapa justru malah yang terjadi adalah penolakan? Bagaimana hasil penelitian dari Pak Aslan sendiri terkait tentang komunikasi publiknya? Dalam komunikasi publiknya sebenarnya yang fokus penelitian adalah Pak Nasri Hamam tentang mengenai komunikasinya, tapi kalau saya lihat di laporan penelitian itu kan teorinya kan ada begini, kamu lakukan X, saya lakukan Y, kan begitu. Kemudian ada juga yang teorinya itu
jika kamu lakukan X, kamu akan dapat Y. Ya kan? Tetapi dalam undang-undang Omnibus Law seperti itu tidak ada. Iya. Nah itu dia jadi masalah. Kita jadi masalah. Ya, si buruh lakukan X tapi dia tidak mendapatkan Y. Ya. Dan si buruh lakukan X tetapi kembalinya tidak lakukan Y. Itu dia. Oh ya, artinya memang akan ada kontradiksi antara pemahaman antara representasi dari pemerintah, apalagi kepada publik, khususnya para buruh ini terkait tentang bagaimana memahami konsep undang-undang Omnibus Law itu sendiri. Padahal secara garis besar Omnibus itu adalah metode. Secara Secara akademik tidak salah, metode. Hanya saja keberlakuannya karena pengalaman kita di Indonesia kan itu ada undang-undang yang sifatnya khusus, ada juga undang-undang yang sifatnya umum. Iya. Contohnya misalkan KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Kita ambil contoh itu kan sifatnya umum. Dia terkhususkan pidana, ya, tetapi pidana secara menyeluruh. Kejahatan, pelanggaran semua diatur dalam situ. Nah, itu kan sudah terkomunikasikan kepada publik dengan baik kalau seperti itu. Ya. Tetapi ada juga misalkan pada saat terjadi bom bali kan tidak ada di dalam itu kan teroris dalam nomenklatur KUHP tidak ada teroris di situ nomenklatur teroris. Hanya ada pembunuhan berencana. Sedangkan ini adalah tindakan terorisme. Ya, pastinya berencana. Pastinya berencana ya. Makanya dibentuklah undang-undang terorisme dan sifatnya khusus tentang terorisme. Ya kan? Berarti ada undang-undang yang umum, ada undang-undang yang khusus. Nah, Omnibus Law ini adalah umumnya. Sedangkan sebelumnya sudah diatur undang-undang yang spesifik tentang pajak misalnya, tentang administrasi pemerintahan, kan sudah diatur tentang ketenagakerjaan, sudah ada undang-undang yang khusus mengatur tentang itu. Tapi toh kenapa dibentuk lagi suatu undang-undang yang sifatnya dengan menggunakan metode Omnibus Law, ya, yang menghimpun semua bidang menjadikan satu produk undang-undang, satu produk hukum yaitu undang-undang, sifatnya diundur. Oh iya. Padahal ada kan asasnya hukum umum dikesampingkan oleh hukum yang khusus. Itu kan begitu, itu dia. Ya, ini juga yang kemarin sempat heboh ketika kita bicara Omnibus Law itu kan, kenapa mesti harus disahkan itu dini hari? Kenapa tidak mesti tunggu dulu sampai pagi? Apakah memang ini kan bukan untuk sekedar untuk ini sekedar untuk menyampaikan bagaimana kondisi publik yang terjadi terkait tentang peristiwa Omnibus Law itu adalah banyak juga pertanyaan, kenapa harus tergesa-gesa sih harus dini hari disahkan? Apakah tidak bisa menunggu besok atau memang sengaja disahkan dini hari seperti itu dengan alasan bahwa ada beberapa kepentingan yang sifatnya itu bukan kepada publik, itu yang akan segera harus terpenuhi. Bagaimana kalau menurut pasal terkait Omnibus Law? Apakah memang Omnibus Law itu dia sifatnya privat atau memang sifatnya publik? Terkait tentang seperti itu. Karena banyak tuduhan-tuduhan seperti itu terkait dengan Omnibus Law. Jadi kalau mengenai yang sifatnya privat memang ada juga diatur di dalam Omnibus Law. Tentang mengenai publik juga ada diatur dalam Omnibus Law. Tetapi kalau ditanyakan mengenai apa tadi, apakah Omnibus Law ini cenderung ke privatnya atau ke publiknya itu? Ke publiknya atau kepentingan yang tertentu, ya namanya undang-undang itu kan kalau kita bicara tentang politik hukum ya dia produk politik. Pasti ada kepentingan di situ. Namanya produk politik itu tidak terlepas dari kepentingan politik. Tetapi pada saat dia akan menjadi undang-undang, politik harus tunduk kepada hukum itu. Pada saat dia dirancang menjadi produk hukum, calon produk hukum inilah yang harus tunduk kepada politik. Tetapi pada saat dia sudah sah menjadi produk hukum, maka politik harus tunduk kepada produk hukum. Nah, pertanyaannya kembali, kepentingan yang mana yang harus terakomodir di dalam produk hukum ini, yang banyak kepentingan politik yang masuk. Nah,
muncul lagi pertanyaan karena banyaknya polemik, ya, apakah tidak terakomodir kepentingan-kepentingan yang lain ini karena banyak polemik itu? Jawabannya tidak. Kalau dia terakomodir kepentingannya tentu tidak ada polemik, tidak ada demo. Iya, otomatis ada kepentingan tertentu yang terakomodir. Justru yang tidak terakomodir inilah yang minta. Makanya lahirlah protes dan segala macam. Kalau namanya produk hukum adalah produk politik, adalah hukum undang-undang, salah satu produk hukum adalah produk politik. Ya betul. Secara akademis memang begitu. Ya, dalam politik hukum kan begitu. Yang mana kapan hukum harus tunduk kepada politik, kapan politik harus tunduk kepada hukum. Karena begitulah politik hukum. Tapi ketika produk politik ini atau produk hukum ini sudah sah menjadi undang-undang misalkan, politik harus tunduk kepada produk hukum ini. Ya, tapi pada saat pembahasan, ini menghimpun semua kepentingan kan. Nah, jadi calon produk hukum inilah yang harus tunduk kepada politik. Iya. Kalau sekarang saya karena tadi ini kita bicara tentang Omnibus Law yang pernah sangat heboh, pernah sangat heboh. Padahal banyak Omnibus Law setelahnya justru kenapa setelahnya tidak seheboh yang pertama? Kira-kira kenapa Mas? Ini memang karena hak hidup banyak mengenai tentang pekerjaan itu kan. Oh jadi fokus yang kemarin itu tentang itu. Di besar tentang kerjaan itu untuk hajat hidup orang banyak. Makanya banyak orang yang melakukan protes terhadap itu karena merasa bahwa ada hak-haknya yang tidak bisa terpenuhi ketika Omnibus Law ini disahkan. Jadi iya itu kan berapa boleh dikata selama 1 bulan itu 1 bulan penuh itu bahkan kita sendiri di Parepare ini mahasiswa sempat turun aksi, di sampai itu mahasiswa masuk ke kelas itu untuk mengajar teman-temannya kemarin itu di Parepare sendiri. Karena memang ini ada masalah yang besar pada saat itu. Nah, lantas kemudian setelah masalah itu tiba-tiba langsung meredah. Ini ibaratkan sudah ada angin kencang, pura-pura tiba-tiba langsung muncul matahari yang cerah. Nah ini yang membingungkan ketika berbicara tentang kasus-kasus seperti ini di Indonesia. Apakah memang kasus-kasus seperti ini hanya dilatar belakangi karena kebetulan fokus dengan aslan penelitiannya karena komunikasi publik? Apakah hanya karena memang miskomunikasi publik? Sehingga bisa muncul model-model seperti itu. Bukan cuma Omnibus Law, ada kasus BBM misalnya, beberapa kasus korupsi misalnya. Itu panasnya cuma seminggu 2 minggu, sudah itu dingin lagi langsung. Nah, setelah ada konfirmasi dari beberapa tokoh-tokoh publik, lantas kemudian kembali meredah. Apakah memang seperti ini komunikasi publik kita di Indonesia terkait tentang hukum? Selama ini pengamatan paslon terkait dengan itu seperti apa? Puncaknya kan waktu mau disahkan undang-undang. Iya. Puncaknya. Setelah dia disahkan, mau bagaimana lagi? Iya. Sudah disahkan menjadi undang-undang, Menteri Hukum dan HAM sudah jadikan dia sebagai lembar negara. Iya. Juga sudah ditambahkan juga sebagai penjelasannya juga dimasukkan sebagai tambahan lembaran negara. Jadi sudah sama menjadi undang-undang produk hukum. Jadi salah satu cara untuk membatalkannya dengan gugatan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, pada saat berjalan pembahasan berjalan juga sebenarnya gugatan, banyak gugatan. Pada saat juga dia disahkan sebagai undang-undang maksudnya juga gugatan. Inilah dia yang di nomor 91 garis miring berapa itu PUU 18 Januari tidak salah tahun 2021 itu adalah putusannya itu bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini inkonstitusional bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai tidak akan dilakukan perbaikan. Jadi selama dia tidak lakukan perbaikan maka dia tapi selama dia mau lakukan perbaikan maka dia inkonstitusional bersyarat. Tetapi dalam waktu 2 tahun. Jadi selama dia dalam waktu 2 tahun tidak melakukan perbaikan maka Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini dia inkonstitusional permanen. Dia harus diperbaiki tadi. Itulah partisipasi masyarakatnya. Prosedurnya pada saat pembentukan peraturan-peraturan ini tidak ada dipenuhi. Secara formal dia cacat. Iya, dari tadi kita bilang terus partisipasi masyarakat yang mana nih kira-kira yang harus berpartisipasi ketika kita bicara tentang karena dalam kan banyak bidang ya. Iya.
di dalam undang-undang omnibus law itu kan banyak bidang, tapi pada saat rapat pembahasan itu justru yang dilibatkan terbatas tadi. Iya. Ya, saya tidak bawa datanya, tapi justru tidak sewah dengan konten di dalam undang-undang itu yang dilibatkan untuk memberikan aspirasinya. Oh, jadi selama ini kan orang berpikir ketika kita merancang undang-undang itu, keberadaan para anggota legislatif yang ada di DPR itulah yang menjadi representasi dari masyarakat. Oh, bahwa ternyata kalau undang-undang juga harus ada partisipasi di luar legislatif itu sendiri. Ya ini kan komunikasi-komunikasi publik yang seperti ini yang publik kadang-kadang tidak tahu. Jadi selama ini asumsi yang terbangun oleh publik bahwa memang ini legislatif ini memang yang memanfaatkan momentum karena pada saat itu dia kebetulan COVID. Nah, ada beberapa asumsi-asumsi dari publik yang mengatakan bahwa para legislatif ini memanfaatkan momentum orang sementara susahnya COVID. Kenapa dia tiba-tiba mau lagi bikin susah-susah, tambah lagi omnibus law. Nah, artinya perlu ada memang penyampaian kepada publik terkait tentang bagaimana sebuah undang-undang itu harus disusun. Betul tidak? Begitu, Pak. Nah, kalau Pak Aslan kedepannya kira-kira kalau dari hasil penelitian Pak Aslan ini terkait tentang omnibus law dan komunikasi publik, kedepannya ini apa yang akan terjadi bagi dalam penerapannya omnibus law ini? Apakah dalam penerapannya omnibus law ini akan nantinya mengcover seluruh lapisan masyarakat? Maksudnya yang kita sampaikan tadi bahwa seluruh komponen itu akan bisa terakomodasi dengan adanya undang-undang ini, ataukah justru malah semakin lama undang-undang ini akan justru semakin memberatkan masyarakat? Bagaimana menurut Pak Aslan sendiri? Selama dilakukan perbaikan pasti tidak akan memberatkan masyarakat. Selama dilakukan perbaikan, hanya saja kalau yang kedua, selama juga undang-undang yang mengatur sebelumnya itu tidak dicabut, juga justru akan menimbulkan polemik ya, karena tadi undang-undang omnibus law ini kan banyak bidang dan akan bersifat umum, justru tetap berlaku itu undang-undang yang namanya. Dan justru walaupun dia menjadi undang-undang, tetapi tidak ada daya paksanya ya, kepada karena ada undang-undang yang sifatnya khusus yang lebih mengatur tentang itu. Oke, menarik betul ya. Jadi sebagai kesimpulan, coba bagaimana kesimpulannya ini Pak Aslan? Dan tadi kita sudah membahas jauh terkait omnibus law dan komunikasi publik. Nah, kalau dari kesimpulan penelitian Pak Aslan sendiri ini kan mengatakan bahwa omnibus law ini sarannya menggunakan prinsip komunikasi aspiratif, persuasif dan partisipatif. Nah, kalau persepsi dari Pak Aslan sendiri, kesimpulan yang bisa digambarkan untuk para insan akademisi yang pare-pare ini terkait tentang hasil penelitian ini apa Pak Aslan dan sarannya? Ya, saran saya kepada insan akademian, jika ada produk hukum ya sering-sering kita membuka portal DPR, DPR RI, DPRD ya, di balik-baliknya ya, produk hukum apa yang akan dibuat ya, akan dibahas supaya partisipasi kita, wah ini ada kepentingan itu dalam calon produk hukum ini misalkan, atau calon perda ini ya, kan perda ini ada kepentingan, dalam RUU ini ada kepentingan itu, sehingga Anda bisa berpartisipasi langsung untuk betul ya. Jadi seperti itu, jadi sering-sering buka DPR portal-portalnya DPR supaya kita update juga, apalagi kira-kira apalagi undang-undang yang sedang mau dibahas ini, jangan sampai sudah dekat-dekat lagi mau disahkan baru kita ribut seperti itu. Nah, oke, jadi itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Aslan Tamrin terkait tentang hasil penelitiannya yang membahas tentang omnibus law, khususnya dalam hal komunikasi publik.
karena ini adalah penelitian interdisipliner. Semoga para insan akademis IAIN Parepare, khususnya bagi para mahasiswa, ini bisa menjadikan rujukan. Wawancara sharing kita hari ini ngobrol-ngobrol kita di podcast Bincang Akademi Parepare ini bisa menjadi rujukan untuk para mahasiswa, karena memang tujuannya seperti itu Pak. Supaya kalau misalnya ada yang mahasiswa ada yang mau nanti buat skripsi, nah bisa dia lihat dari podcast tak bilang, oh kalau saya mau bahas Omnibus Law begini, kalau saya mau bahas misalnya terkait tentang ilmu sosial seperti ini, mau bahas hukum seperti ini. Nah itu tujuannya kita melakukan ini Pak Aslan. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Aslan atas kehadirannya di studio kita untuk membahas hasil penelitiannya. Sehat selalu Pak Aslan. Baik, demikian untuk bincang akademia kita di sesi hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya host dari Bincang Akademia TV IAIN Parepare, Taufik Sam, undur diri. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.